pasal 15, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul perikop ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ya. Kalau ini menjadi sebuah pertanyaan yang muncul di zaman Daud menuliskan Mazmurnya, dan dikontekstualisasikan ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Lalu bagaimana dengan kondisi Daud pada waktu itu? Kalau ini menjadi sebuah kerinduan, sehingga kemudian Daud mengungkapkannya, ini juga bukan sebuah prasyarat untuk mendapatkan keselamatan. Karena bagi kita gereja mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan prasyarat. Kalau kemudian Rasul Paulus mengatakan kita diselamatkan oleh karena iman, Yakobus bicara yang lain. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu kemudian ada dualisme, dikotomi pemikiran. Yang pertama adalah kelompok keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang lain katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mana yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, sejarah gereja mencatat pergumulan para pahlawan iman, mulai dari Agustinus. Ya, dia mulai berseru, hatiku gelisah sampai beristirahat di dalammu. Ya. Itu Bapak gereja. Hatiku gelisah setiap hari, sampai dia menyadari bahwa ketika dia tahu di dalam Tuhan, baru dia mendapatkan ketenangan seperti diungkapkan dalam Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian kalau pertanyaan kita kembali lagi kepada judul perikop ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? John Wesley, ya, yang pendiri dari Wesleyan, dia juga mengatakan begini, hatinya hangat dibakar oleh anugerah. Intinya dua tokoh ini saja menggambarkan kepada kita tentang bagaimana mereka merindukan keintiman dengan Tuhan. Nah, baru kita bisa memahami yang dimaksudkan oleh Daud menuliskan Mazmur pasal 15 ini, bahwa dia sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Siapa yang boleh datang pada Engkau kudus, aku kudus. Ya, begitu ya. Mau bilang kudus gak enak ya kan? Kita udah selamat semua dengan UFO. UFO atau apa? Sambut ini. Menyadari bahwa Allah yang Maha Kudus itu hanya dapat dihampiri oleh setiap kita dengan perkenanan Tuhan. Dan ketika perjanjian mengatakan carilah Tuhan, ya selama ia berkenan ditemui. Sekarang dia bukan cuma kita cari untuk kita mendapatkan perkenanan itu, tetapi Allah sendiri yang menjadikan setiap kita anak-anaknya sebagai baik Roh Kudus. Roh Allah yang berdiam di dalam kita menjadi begitu dekat kita dengan Dia, sehingga katakan firman itu ada di dalam mulutmu.
dekat sekali kita dengan Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Mazmur pasal 15 ini bisa menjadi panduan praktis untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Kan ada Tuhan di dalam kita. Dan kita meyakini bahwa setiap langkah hidup kita ada Tuhan yang menyertai kita, Sang Immanuel. Dan penyertaan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Ya. Baik kita menyadari atau tidak menyadarinya, Dia ada beserta dengan kita sebab Dia berjanji setia dan tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita tidak setia, itu tidak akan menghanguskan kesetiaan Tuhan atas kita sampai kita betul-betul mengabaikan. Luar biasa juga. Jika Allah mengasihi umatnya dan ditunjukkan kepada Israel, ini bukan cuma pengakuan Kristen juga, bukan pengakuan Yahudi. Agama Samawi mengakuinya bahwa Allah fokus kepada Israel. Kalau kemudian ada yang coba nempel, ya untuk menjadi bagian dari Israel, boleh saja lewat prosedur. Sehingga kemudian dia masuk dalam kategori proselyt. Ada juga yang ngaku-ngaku sempat. Ya. Waktu Abraham meninggal, keluarga ini juga datang nih. Dia pikir akan dibagi dua nih warisannya Abraham ya. Ternyata enggak. Warisannya tetap ada di Ishak. Maaf ya Ismail. Kembali lagi. Dia memang keturunan Abraham. Dan Abraham juga berjanji dalam kitab suci, dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi berkat Tuhan tidak turun kepada Abraham, lalu kemudian kepada yang lain di luar garis Ishak. Maka kemudian Alkitab mencatatkan kepada kita, Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Kita ada di garis itu. Bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari rencana Allah yang kekal? Karena di dalam Kristus Yesus lah, kemudian kita terhisap. Ya, terhisap itu bukan seperti kita dihisap gitu ya. Terhisap itu bahasa Indonesia. Gitu, apa terserah ya. Menyatu. Mendapatkan pengakuan seperti dalam perjanjian lama adalah proselyt. Ya, perjanjian lama proselyt, kalau perjanjian baru kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas. Ya. Kalau ada orang mengatakan, gereja mana GSKI? Oh, yang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan ya. Keliru deh. Kita mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya. Enggak, Paulus bilang Yesus itu manusia biasa. Dulu itu juga jadi perdebatan dari awal ya. Dari 12 murid saudara yang terus berkutat itu dalam perjalanan sejarahnya itu cuma dua akhirnya, Yohanes sama Paulus. Serius. Yang lain udah berhenti di komunitasnya ya kan, mereka komunitasnya. Kalau kemudian ada klaim yang menjadi hierarki, ya itu klaim saja. Tuhan tidak pernah membangun hierarki. Dia bangunnya komunitas-komunitas. Jadi dari 12 murid itu ada murid yang lain, tapi murid yang lain itu berhenti di situ saja. Yang terus berdebat itu antara Yohanes dengan Rasul Paulus. Sehingga ada klaim-klaim di situ, pengakuan. Ya. Dan sampai hari ini klaim-klaim itu juga ya menjadi klaim ya. Apa pengakuan saja dari sebuah tradisi. Siapa yang bangun tradisi? Abad keempat baru membangun tradisi. Loh, kenapa nggak di abad pertama tradisinya? Ya, nah, itu dinamis lah. Nggak usah pusing. Jadi kita nggak usah ngurusin yang gitu-gituan tuh, maksud saya gitu ya. Pak, tapi kita harus pegang, ya peganglah. Ya, saya percaya dengan Aryan, saya percaya dengan Wesley, saya percaya dengan Luther, saya percaya. Nggak apa-apa, silakan. Gitu. Tapi muaranya harus menjadi serupa dengan Kristus kan? Ya.
serupa dengan Kristus, ngomong kosong semua. Ya. Jadi saudara, clear. Ya. Yang dimaksudkan bahwa keselamatan adalah anugerah itu selesai, tidak usah dibahas. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Mazmur pasal 15 ini bisa menjadi panduan praktis ya, untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, di balik daftar karakter suci ini tersembunyi paradoks di ayat yang di pasal 14 ayat yang ketiga. Ya, pasal 14 ayat yang ketiga, saya baca begini. 1, 2, 3 deh, boleh. Pasal 14 kayaknya nggak hadir kalau udah. Pasal 14 aja. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Saya baca untuk kita ya. Ibu sudah perhatikan. Untuk pemimpin biduan, mulai judulnya dulu, kebebalan manusia. Dari judul. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Dan yang mencari Allah, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak berlebihan, fakta itu. Kalau kemudian di pasal 15, jadi siapa dong yang boleh datang? Ya, ada yang menerjemahkan gini, boleh singgah di kemahnya Tuhan, ya, atau tinggal di hadiratnya Tuhan, tinggal. Itu tafsiran, semua tafsiran, ya. Komentari, kalau sudah punya aplikasi Bible Hub, ya, sudah bisa menemukan begitu banyak komentari dari pasal ini. Saya dari sana juga ngambil untuk mencari tahu berapa banyak yang mengomentari ayat ini. Tetapi saya juga boleh mengomentari begini, barulah bisa memahami, ya, kalau Allah yang Maha Kudus kemudian kita bisa tinggal bersama dengan yang Maha Kudus, berarti kita harus kudus. Kalau kemudian Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, itu tidak berlebihan. Bukan kehendak Tuhan yang kalau bisa, enggak, bukan. Tapi menjadi tuntutan, menjadi perintah, menjadi bagian yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan. Terlebih lagi kita yang di dalam Tuhan, karena Tuhan di dalam kita. Roma pasal 8 jelas kan? Kalau begitu ini menjadi panduan, ya. Dari sinilah kemudian Injil atau kabar baik itu bersinar bahwa kita layak bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah yang mengubah hidup kita. Kenapa? Karena dalam konteks perjanjian baru kita bisa memahami, rupanya Tuhan jadikan dulu hidup kita ini sebagai bait Allahnya. Allah tinggal di dalam kita menjadi begitu dekat dengan Dia, tinggal merasakan dan kita kemudian menikmati hadirat Tuhan seumur hidup kita. Bukan nanti, tapi sejak di bumi sampai di sorga, atas akhir lagu yang ditulis oleh Pak Eras. Saudara, dari pagi sampai hari ini ya, sampai tadi ini barusan, ketika Pak Eras membuat syair kemudian dinyanyikan, itu semuanya mengkondisikan, ya. Mengkondisikan kita kudus, mengkondisikan kita berkenan di hadapan Tuhan, mengkondisikan kita bahwa kita nggak cuma di sini loh, hidup kita ini, ya. Bukan habis ini hidup, nikmati lalu selesai, enggak. Masih ada kehidupan yang kekal yang akan kita jumpai, dan kita di mana? Gitu. Bersama Dia atau tidak bersama Dia? Cuma itu. Dan Mazmur pasal 15 ini juga ada lagunya, dibuat oleh Pak Eras. Ya. Siapa
boleh naik ke gunung Tuhan ya. Nah, kalau ini menjadi sebuah panduan, saudara, maka saya membagi dua kelompok orang yang berkenan, ya, membagi dua bagian. Ya. Yang pertama adalah kelompok dari ayat 2 sampai 5, semua sama ayat 2 sampai 5. Yang pertama adalah kelompok yang memiliki integritas secara moralitasnya itu yang layak gitu, layak. Ya. Saudara, saya jumpa orang-orang yang memang dia statusnya hamba Tuhan dari gereja A, hamba Tuhan dari gereja B, hamba Tuhan. Itu ketika saya mulai bergabung, saya mulai lihat, mulai mendekat, nggak jauh beda sama saya, nggak jauh beda sama saya, nggak jauh beda. Berarti buruk semua dong gitu. Itu yang saya jumpai. Ya. Orang yang optimis, oke. Gua nggak akan seperti dia, nggak akan seperti dia, nggak akan seperti dia. Gua berjuang untuk tidak lagi seperti orang ini. Berjuang itu optimis. Ya. Yang pesimis, kok sama aja ya? Ya. Yang idealis, gua malas. Gua idealis. Nggak mau bergabung. Ketika nggak bergabung, dia pikir dia akan suci di sana. Enggak. Kenapa? Karena di sana dia bicarakan dengan yang lain. Hamba Tuhan itu sok suci kalau di mimbar, mantap. Ya. Kalau di luar mimbar sama aja kan bedanya. Ya. Karena pengerjanya dilecehkan. Di Jawa Timur. Ya, lagi masuk di Blitar, kampungnya istri saya. Itu gimana tuh? Saya punya pelayanan di negara. Wow, apa di Tuhan? Ya. Jangan yang di Polres mah biasa itu. Ya, doakannya apa? Supaya tembok-tembok ini runtuh. Ya, mungkin pipi. Ini Bekasi ya, nggak boleh tembok-tembok runtuh. Dicari juga tetap. Gitu. Coba datangnya di belakang apa? Wah, hebatnya itu serius. Ya, saya punya videonya itu ada satu lagu yang diaransemen sampai antara koplo dan dangdut tapi pakai drum jago. Ya, di sana itu ada stage manajernya, ada tahu satu-satu semua pemain musiknya. Ya. Itu singernya tuh bagi semua, bukan cuma hebat. Ya. Mudah-mudahan ketika keluar dia jadi tambah hebat, itu yang saya rindu ya. Yang hebat di sana saja. Kenapa? Karena kalau mereka di sana baik, ya dijaga, itu dipelihara, nanti berubah status tuh jadi tampi, jadi pekerja, jadi itu ya. Jadi nggak pindah-pindah. Yang harusnya pindah ke Cipinang, yang pindah ke Bandung itu nggak pindah-pindah, ditahan di situ karena bagus ya, membina rohani. Ada rewardnya lah, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama tadi adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik. Ya. Apa? Yang pertama dari Mazmur pasal 15 ayat yang kedua. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Habis dong. Di pasal 14 tadi kasih tahu nggak ada. Ya. Sampai zaman Rasul Paulus menuliskan itu benar-benar nggak ada, saudara. Lalu bagaimana? Gini ya, saya sederhanakan aja. Saya sederhanakan. Kalau seandainya bait suci itu namanya liturgi, ya, ritualitas. Bait suci yang menghadirkan ritualitas. Ada imam-imam yang sudah bekerja sedemikian rupa. Kalau Tuhan berkenan, kira-kira Tuhan Yesus datang kan? Nggak usah datang. Gitu ya?
berpikir gitu, logika. Kita kan ini yang disebut dengan akal budi tadi loh, di pasal 14 tadi. Ya. Jadi sederhana. Kalau ibadah di bait suci itu berkenan di hadapan Tuhan dengan segala ritualitas yang ada, ngapain Tuhan harus datang? Karena tidak sempurna seperti yang Allah kehendaki, maka dia datang. Gitu. Mau sampai kapan? Bolak-balik dihancurkan bait Allah itu dari tahun 70. Jauh sebelumnya juga di abad Babel dihancurkan juga. Ya. Orang masih mau fokus dengan bait Allah. Saya kalau sampai akhirnya saya meninggal dunia dan gereja ini tetap seperti ini, artinya tidak terbangun menjadi gereja seperti HKBP sebesar itu gitu ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa sih. Kalau saya masih hidup dan kemudian saya punya kesempatan, puji Tuhan. Kalau nggak apa-apa. Nah, saya tidak fokus dengan itu. Udah dihancurin sama Tuhan. Sekarang fokusnya adalah bait Allah, yaitu saudara dan saya. Ini yang harus kita bangun. Bukan soal itu, ya, bukan fisik. Kalau diberkati boleh, tapi kalau menghalalkan segala cara untuk bisa menunjukkan bahwa kita diberkati dengan sebuah bangunan yang megah, enggak lah, enggak usah. Karena kalau itu kemudian menjadikan hidup kita bercela di mata Tuhan, ngapain? Yang berjuang sedemikian rupa aja ya Pak Heras lah, pagi, siang, sore, malam berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya kira memang Pak Heras juga harus menata. Saya belajar dari kehidupan Pak Heras. Gak apa-apa lah kalau ditelepon. Serius, beneran ya. Kan saya juga dinamis loh. Saya berdoa pagi, berangkat kantor, kemudian pulang, ketemu istri. Kadang-kadang juga kelelahan saya, kemudian dia ngomong apa, saya tanya apa, dia ngomong apa lagi. Loh, saya tanya duluan apa ya? Apa? Oh ini berarti juga gitu. Biasanya suka begitu. Apa? Makanya kalau ngomong jelas, jangan cuma apa doang.